mendirikan pengawas partisipatif dengan tema berfungsi dan bergerak untuk pemilu 2029 yang bermartabat. Sebelum membahas teknis pencegahan, mari kita mulai dengan sebuah refleksi. Dalam setiap pemilu, selalu ada tantangan. Karena itu, yuk mari kita berdiskusi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita mulai dengan sebuah refleksi bersama. Pemilihan umum adalah amanat konstitusional yang diatur dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Melalui dasar hukum ini, pemilu di Indonesia diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk menjamin hak politik warga negara serta mewujudkan pemerintahan yang berdaulat di tangan rakyat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan peran penting Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu serta sengketa proses pemilu. Bawaslu juga berwenang mencegah praktik politik uang, memetakan potensi kerawanan, mengoordinasikan pengawasan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, Bawaslu membina dan mengawasi pelaksanaan tugas pengawas di semua tingkatan. Melalui mandat ini, pencegahan menjadi pondasi utama bagi Bawaslu untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Dinamika pemilu semakin kompleks, dengan berbagai praktik yang berpotensi mencederai keadilan kontestasi. Karena itu, Bawaslu mengedepankan paradigma pengawasan yang berorientasi pada pencegahan, sambil tetap memperkuat penindakan. Pencegahan dilakukan melalui pengawasan langsung, pelibatan masyarakat, dan publikasi media. Untuk memperkuat gerakan ini, Bawaslu mengembangkan program pendidikan pengawasan partisipatif atau P2P bagi kader pengawas di seluruh Indonesia. Untuk memperkuat upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu, Bawaslu telah menetapkan berbagai bentuk dan jenis kegiatan pencegahan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 127 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan. Pertama, identifikasi kerawanan. Langkah ini dilakukan melalui penyusunan dan pemutakhiran indeks kerawanan pemilu, pemetaan potensi pelanggaran di setiap tahapan penyelenggaraan, serta identifikasi isu-isu khusus yang berpotensi menimbulkan pelanggaran. Kegiatan ini juga mencakup koordinasi dan supervisi pengelolaan data kerawanan di seluruh tingkatan pengawasan. Kedua, pendidikan. Melalui kegiatan pendidikan pengawas partisipatif atau P2P, sosialisasi kepemiluan, dan pendidikan pengawas pemilu di lingkungan akademik, termasuk pula pengembangan pojok pengawasan sebagai ruang dialog dan literasi publik, serta penyelenggaraan edukasi literasi digital kepemiluan di media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan bersama. Ketiga, partisipasi masyarakat. Melalui pengelolaan kader pengawas pemilu, pelaksanaan kuliah kerja nyata tematik pengawasan di kampus, pembentukan forum warga pengawasan partisipatif, dan pengembangan kampung pengawasan. Bawaslu juga mendorong pengelolaan komunitas digital pengawasan partisipatif dan konsolidasi bersama lembaga pemantau pemilu agar kolaborasi pencegahan semakin kuat. Keempat, kerjasama. Pencegahan juga dilakukan melalui kerjasama kelembagaan, antara lain dengan audiensi, penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MOU), perjanjian kerjasama, serta forum koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholders di tingkat nasional maupun daerah. Kelima, publikasi. Melalui penyampaian informasi dan kampanye publik dalam berbagai bentuk seperti konferensi pers, siaran pers, siniar atau podcast pengawasan, diskusi publik, liputan kegiatan, dan pemberitaan di berbagai media. Publikasi menjadi sarana utama dalam membangun kesadaran kolektif bahwa pencegahan adalah tanggung jawab bersama. Keenam, naskah dinas. Bawaslu secara rutin mengeluarkan surat edaran, surat instruksi, surat imbauan, dan surat keputusan sebagai bagian dari langkah administratif untuk mencegah potensi pelanggaran di setiap tahapan pemilu. Ketujuh, kegiatan lainnya.
termasuk inovasi pencegahan, supervisi dan monitoring, konsultasi publik, serta rapat koordinasi lintas sektor. Selain itu, terdapat pula imbauan lisan, pembentukan posko aduan masyarakat, dan berbagai inisiatif kreatif lainnya yang disesuaikan dengan konteks daerah masing-masing. Melalui berbagai bentuk kegiatan tersebut, Bawaslu berupaya menjadikan pencegahan sebagai gerakan yang sistematis, terukur, dan partisipatif, memastikan setiap warga negara dapat berperan aktif dalam menjaga kejujuran dan keadilan pemilu. Selanjutnya, mari kita simak bersama sebuah studi kasus yang menarik dari kota Jambu Meteh. Mari kita lihat bersama, seperti apa tugas dan tantangan yang dihadapi menjelang tahapan kampanye. Yuk, mari kita renungkan bersama, apa langkah pencegahan yang bisa kita siapkan untuk pemilu mendatang. Setiap tahapan pemilu selalu menghadirkan tantangan baru. Namun, di balik setiap tantangan, selalu ada peluang untuk memperkuat integritas dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Pencegahan bukan hanya tugas lembaga, tetapi gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga suara, menjaga demokrasi, dan menjaga masa depan bangsa. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.